Mereka jadi suka pakai topi-topi runcing. Topi dance pun akhirnya digunakan oleh sekolah-sekolah di Eropa untuk menjadi alat penghukum bahwa siswa yang memakai topi dance itu adalah siswa nakal atau siswa bodoh. Kalau kemarin kita ngebahas kisah tentang sebuah gaun, kali ini kita bakal ngebahas kisah tentang sebuah topi bernama topi dance yang dianggap sebagai simbol kebodohan pada abad ke-19 di Eropa. Topi ini awalnya dikenal sebagai simbol kecerdasan karena terinspirasi dari seorang filsuf cerdas yang konon suka memakai topi berbentuk runcing. Nah, tapi karena termakan zaman, makna topi ini pun perlahan-lahan mulai berubah. Dari yang tadinya dianggap sebagai simbol kecerdasan, berubah menjadi simbol kebodohan. Bahkan, saking dianggap bodohnya topi ini, sekolah-sekolah Eropa di zaman dulu sering menggunakan topi dance ini sebagai alat penghukum bagi siswa-siswa nakal, di mana siswa yang nakal nantinya akan disuruh memakai topi dance sambil berdiri di pojok kelas dan ditertawai oleh teman-temannya. Nah, gimana sebenarnya asal-usul dari topi dance ini? Dan kenapa makna topi itu bisa berubah dari simbol kecerdasan menjadi simbol kebodohan? Mari kita bahas. Jadi, topi dance ini tuh awalnya terinspirasi dari kemunculan seorang filsuf bernama John Duns Scotus yang pada abad ke-14 dia tuh tiba-tiba jadi terkenal gara-gara teori-teorinya tentang eksistensi dan agama. Nah, Scotus ini siapa? Scotus ini tuh adalah seorang filsuf asal Skotlandia yang lahir sekitar tahun 1265 di dekat kota Duns. Ya, bisa kelihatan sih dari namanya. John Duns Scotus. Scotus artinya Skotlandia, yakni asal negaranya, dan Duns artinya kota Duns, kota kelahirannya. Kreatif juga nih orang tuanya. Nah, sejak remaja, Scotus ini tuh terkenal akan pemikirannya yang mendalam. Di usia muda, dia udah berhasil menjadi seorang imam Fransiskan, sampai akhirnya dia juga menjadi seorang ahli filsafat, ahli bahasa, teolog, dan metafisika. Pokoknya cerdas banget lah ini orang. Nah, di sepanjang hidupnya, Scotus ini tuh ceritanya selalu mempelajari tentang keberadaan Tuhan dan berusaha mencari hubungan antara ilmu metafisik dengan ajaran Alkitab. Seiring berjalannya waktu, dia kemudian menjadi seorang profesor di Universitas Paris, serta mendapatkan gelar doktor teologi atas teori-teorinya tentang eksistensi dan agama. Dari sinilah ajaran Scotus pun kemudian menjadi terkenal dan dia jadi punya banyak penggemar yang disebut sebagai danceman. Terus hubungannya sama topi dance apaan, Bang? Nah, di sini nih asal muasal kemunculan topi dance. Jadi, karena si para danceman ini ngefans banget sama si Scotus, para danceman ini kemudian mengikuti segala sesuatu tentang Scotus, mulai dari cara pandangnya, pola pikirnya, sampai ke gaya berpakaiannya. Nah, konon katanya, semasa hidupnya, si Scotus ini tuh sering memakai topi berbentuk runcing. Yang dia percaya, topi runcing ini bisa merangsang otak agar bisa berpikir jernih. Sebenarnya ini nggak runcing sih, malah kayak kupluk kalau kata gue. Nah, dari sinilah para danceman pun akhirnya ngikutin Scotus. Mereka jadi suka pakai topi-topi runcing dengan tujuan menunjukkan kalau mereka adalah seorang danceman, sekaligus menunjukkan kalau mereka adalah orang cerdas. Sejak saat itulah, topi ini pun dikenal sebagai simbol kecerdasan. Para danceman selalu memakai topi ini kemanapun mereka pergi. Bahkan sampai si Scotus meninggal, mereka tetap memakai topi tersebut dan meyakini ajaran Scotus. Lama-lama, orang yang pakai topi dance ini pun akhirnya juga nggak cuma danceman doang. Orang-orang biasa yang bukan pengikut Scotus ini juga jadi ikut-ikutan dan mereka suka pakai topi ini cuma buat ngaku-ngaku kalau mereka adalah orang cerdas. Waduh, segitunya mau dibilang cerdas. Terus, kenapa topi ini bisa jadi simbol kebodohan, Bang? Nah, sejak memasuki era Renaissance, tepatnya sekitar tahun 1300-an, teori-teori Scotus tuh ceritanya mulai terbantahkan dengan teori-teori humanis yang berkembang di masa itu. Akibatnya, para akademisi di zaman itu pun mulai meninggalkan teori-teori Scotus. Tapi, para danceman yang udah terlanjur menjadi penggemar setia Scotus ini menolak dan tidak bisa menerima kemajuan pengetahuan. Akhirnya ya, orang-orang pun memandang para danceman ini sebagai orang-orang bodoh yang ketinggalan zaman yang tidak mau mengikuti kemajuan dunia. Topi dance pun akhirnya berubah menjadi simbol kebodohan gara-gara ini.
Dan sejak saat itu, orang-orang pun mulai berhenti menggunakan topi dance, serta para dancemen juga mulai membubarkan diri karena nggak kuat dengan caci makian netizen. Emang ya, the power of netizen tuh luar biasa. Nah, dari sinilah topi dance pun akhirnya digunakan oleh sekolah-sekolah di Eropa untuk menjadi alat penghukum bagi siswa-siswa yang nakal di kelas mereka. Jadi, siswa-siswa yang nakal, yang suka gangguin siswa lain, atau siswa yang dianggap bodoh karena sulit memahami pelajaran, ini tuh dihukum sama gurunya dengan cara disuruh memakai topi dance sambil berdiri di pojok kelas. Ini dilakukan sebagai penanda bahwa siswa yang memakai topi dance itu adalah siswa nakal atau siswa bodoh yang kemudian dipisahkan dari teman-teman kelasnya. Di masa itu, banyak banget tuh pro kontra yang terjadi gara-gara jenis hukuman topi dance ini. Banyak orang tua nggak setuju dengan jenis hukuman tersebut karena dinilai merendahkan murid dan menjatuhkan harga diri mereka. Tapi ya, tetap sekolah-sekolah di masa itu tetap melakukan jenis hukuman topi dance tersebut. Dan di Amerika, jenis hukuman ini baru berakhir sekitar tahun 1950-an. Sedangkan di Inggris, hukuman topi dance ini baru dilarang sekitar tahun 2010 kemarin. Duh, ada-ada aja nih hukuman sekolah di Eropa. Kayak sekolah kita dong, tinggal digeplak pakai menggaris kayu, udah, pasti pada nurut itu murid-murid. Oke, segitu aja buat video kita kali ini. Menurut kalian, topi ini masih efektif nggak sih buat ngehukum murid-murid nakal di zaman sekarang? Coba deh, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang udah nonton sampai akhir. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata ataupun salah-salah informasi. Sampai jumpa di video selanjutnya.